Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang keistimewaan malam 1 Suro atau malam 1 Muharram. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, tentunya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit terus bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Keistimewaan malam 1 Suro, ya, dalam Islam 1 Muharram, ya. Besok bertepatan pada, ya, malam 1 Suro besok bertepatan pada tanggal 30 Juli 2022. Ya, besok malam 1 Suro. Nah, itu bagi teman-teman yang lahir pada malam 1 Suro, ya disarankan untuk puasa hari lahirnya atau puasa Apit Weton atau puasa 7 yang akhirannya pada weton teman-teman, ya. Tapi pada nanti ini, ya, teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing, ya. Jadi malam 1 Suro kali ini jatuh pada Sabtu Pahing pada kalender Jawanya. Nah, teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing disarankan untuk tirakat, mengurangi tidur, puasa ibadahnya diperkuat, ya. Terus teman-teman yang lahir yang pada malam 1 Suro sebelumnya, yang jatuhnya pada hari yang lain gitu, ya, pada pasaran Jawa yang lain, disarankan juga untuk puasa, terus mengurangi tidur. Kadang pada malam hari itu, ya, saat malam 1 Suro itu turunnya hidayah, terus wahyu cakra diningrat. Nah, terus juga turunnya para sesepuh, para leluhur pada malam 1 Suro. Jadi beliau-beliau itu lebih dekat kepada kita, ya. Roh-roh suci orang tua terdahulu itu turun menyambangi anak cucunya, memberikan energi cinta kasih, menjaganya, mendampinginya. Mungkin nanti akan diberikan wejangan pada malam itu. Jadi ketika kita melek malam, itu ada berkahnya yang turun, ada berkah rezeki, berkah spiritual, berkah derajat yang dinaikkan, berkah kesehatan, berkah kehidupan yang lancar. Nah, pada malam itu ya salah satunya adalah kita juga merayakan bahwa saya tahun baru Islam, ya. Nanti roh-rohnya para nabi juga akan turun memberikan berkahnya, ya, memberikan kemaslahatannya, memberikan berkah rezeki, ya. Ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para rasul, para wali Allah yang lain, para leluhur kita yang karena sababiah perbuatan kebaikannya pada dahulu kala, jadi ruhnya ini tidak terikat. Beda dengan orang-orang yang zolim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, yang ruh mereka menerima siksa kubur. Jadi kalau perbuatan baik, maka ruhnya itu dibebaskan oleh Allah, jadi bisa menyambangi anak cucunya. Nah, pada malam 1 Suro ini memang terbuka gerbang gaib, jadi mudah untuk kita lebih dekat kepada para leluhur, para orang tua terdahulu, para wali Allah, para nabi, ya, ruh-ruhnya para nabi, ruh-ruhnya para rasul. Jadi pada malam itu adalah pendekatan, ya, antara beberapa alam. Dan juga memang ada yang bilang mistiknya memang kuat. Ya benar, mistiknya kuat. Tapi ketika kita fokuskan kepada, ya, jalannya rohnya orang-orang yang baik, roh-rohnya para orang soleh, ya, itu insya Allah kita tidak akan terhindar dari gangguan gaib yang memang berdasarkan ilmu yang hitam. Jadi disarankan untuk puasa, terus juga melek malam, karena nanti ada berkah yang turun. Spesial sekali karena gerbang gaib itu terbuka lebar, ya. Kedekatan antara alam ruh dan alam dunia ini lebih dekat, jaraknya lebih mudah dijangkau, ya. Jadi nanti hubungannya antara dunia nyata dan dunia roh itu lebih mudah dijangkau. Ya, ada baiknya kita melek malam, ya, untuk memperdalam juga kebatinan kita. Terus nanti juga ada berkah spiritual yang turun. Pada malam ini spesial juga, malam 1 Suro itu spesial di Jawa. Jawa di Islam 1 Muharram itu spesial, ya, tahun baru Islam. Ya, kalau kita merayakan tahun baru Masehi, kenapa kita tidak merayakan tahun baru Islam yang memang itu adalah agama kita, gitu, ya. Jangan sampai malah kebalik, giliran tahun baru Masehi kita senang-senang, kita
nyalakan petasan segala macam itu nggak ada gunanya. Justru harusnya pendekatan diri kepada Allah. Ya, semakin tahun semakin dekat dengan Allah, ibadahnya diperkuat ya. Karena memang tahun baru Islam ini 1 Muharram atau malam 1 Suro ini harusnya kita lebih dekat lagi, ibadahnya diperkuat, syariatnya diperkuat ya. Teman-teman yang menekuni kebatinan juga jangan sampai salah tafsir terus syariatnya ditinggal, nggak boleh ya. Syariat, hakikat, tarekat, marifat itu berjalan berdampingan, jangan sampai nanti timpang sebelah ya. Jangan pernah engkau meninggalkan apa yang pernah engkau lakukan jika itu dalam kebaikan ya. Langkah awal kita di dunia ini kita diajari oleh Allah syariat, jangan sampai itu ditinggalkan. Itu ya keistimewaan malam 1 Suro, yang memang di malam itu nanti akan lebih dekat kita dengan alam roh ya, roh-rohnya para rasul, rohnya para nabi, para wali Allah, para aulia ya, para habaib, para syekh gitu ya, orang tua terdahulu, leluhur kita tua terdahulu ya, yang memang perbuatannya baik, soleh, solehah, itu menyambangi kita di alam dunia, memberikan cinta kasihnya, memberikan energi positifnya kepada anak cucunya kita. Jadi jangan lupa juga kita kirim Al-Fatihah buat beliau-beliau ya, nanti berkahnya turun kepada kita, berkah rezeki, berkah kesehatan, kehidupan yang lancar, berkah spiritual, derajat yang dinaikkan oleh Allah. Ya, tentunya fokusnya adalah mencari ridhonya Allah. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, tujuannya hanyalah memang itu kewajiban kita. Ya kalau kita makan aja nggak bisa ditunda, maka jangan sampai berani menunda sholat. Jadi anggaplah kebutuhan sholat itu sebagai kebutuhan kita seperti makan. Nggak mungkin kita menunda makan kita seminggu kemudian, nggak mungkin. Ya, kita lapar hari ini, ditunda paling sebentar, nggak bisa ditunda seminggu. Nah itu pertanyaan itu, ketika ada orang yang sholatnya setahun sekali, ada orang yang sholatnya seminggu sekali, ketika Jumatan doang, itu pertanyaan tuh, kenapa makan aja nggak bisa ditahan, kok sholat dibiarkan gitu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan syariat karena syariat yang utama. Mau setinggi apapun pengetahuannya, mau setinggi apapun pemahamannya, nol kalau tidak dijalankan syariatnya ya. Jadi utamakan, kedepankan syariat yang utama. Sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, salawat Nabi ya. Terkadang tadarus ini kadang suka males nih ya teman-teman ya. Terus zikrullah jangan sampai lepas, bertasbih kepada Allah ya. Sesungguhnya beberapa malaikat itu hanya ada beberapa tugas yang dilakukan seumur hidupnya ya. Malaikat yang meniup sangkakala itu melakukan tugasnya 2 kali. Yang pertama dia lakukan adalah menghancurkan semua isi dunia ini. Yang kedua dia meniup sangkakala itu membangkitkan semua yang ada yang telah dihancurkan ya. Dia hanya melakukan tugasnya seumur hidup 2 kali. Nah selama dia belum melakukan tugasnya, apa yang dia lakukan? Bertasbih kepada Allah. Bahkan burung ya, hewan-hewan, bahkan tumbuhan itu bertasbih, mengagungkan nama Allah. Jangan sampai kita sebagai manusia kalah dengan makhluk Allah yang lain. Maka setiap apapun aktivitas kita lakukan ya, bekerja, kita memasak, mengurus anak, atau bermain media sosial, tapi kan hati masih bisa terus berzikir, hati masih bisa terus bertasbih, mengagungkan nama Allah. Jadi jangan sampai lepas dari zikrullah teman-teman ya. Karena memang berkahnya nanti ya, para orang tua terdahulu, para sesepuh kita, rohnya para nabi, rohnya para rasul, ketika malam 1 Suro atau malam 1 Muharram, nanti beliau-beliau ini ya, orang tua ini ya, akan memberikan energi cinta kasihnya kepada kita. Jadi nanti berkahnya akan turun. Maka lakukanlah ibadah yang lebih kuat, hubungannya kepada Allah lebih dekat ya, tulus dari hati. Ibadah itu datangnya tulus dari hati. Jangan sampai karena ingin dipandang oleh manusia yang lain, jangan sampai seperti itu. Tulus dari hati mencari ridhonya Allah. Apalagi nanti pas malam 1 Muharram, 1 Suro, ini niatkan ikhlas hanya untuk Allah, ibadah yang pernah kita lakukan selama ini. Ini juga tentunya mengingatkan pisang dua langit ya, bukan berarti yang di sini lebih pintar, bukan. Ini mengingatkan saya pribadi ya, kalau ada manfaatnya teman-teman ambil, kalau tidak ya silahkan dibuang ya. Kita boleh sharing cerita pengalaman tentang istimewanya malam 1 Suro di kolom komentar ya, bagi teman-teman yang punya pengalaman ya di malam 1 Suro seperti apa, atau teman-teman yang lahir pada malam 1 Suro itu ceritanya seperti apa, boleh sharing di kolom komentar ya. Pisang dua langit,
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.